Reva Adi ungkap penyebab Persebaya Surabaya gagal kalahkan PSS Sleman di lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024. Nasib Uston Nawawi sebagai caretaker Persebaya, sisakan satu laga kontra Borneo FC. Kontrak di Persib segera berakhir, bonek sambut David da Silva, OTW ke Persebaya Surabaya. Reva Adi ungkap penyebab Persebaya Surabaya gagal kalahkan PSS Sleman di lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024. Reva Adi ungkap penyebab Persebaya Surabaya gagal kalahkan PSS Sleman di lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024. Menurut Kapten Persebaya, Reva Adi, timnya kesulitan menjalankan taktik karena lapangan yang kurang bagus. Meski begitu, pelatih caretaker Persebaya, Uston Nawawi, tetap mensyukuri hasil ini. Menurutnya, hasil ini sudah maksimal meski hanya 1 poin. Yang pertama kita mengucap syukur alhamdulillah, karena kita mendapatkan poin maksimal, yaitu 1 poin, itu harus kita syukuri karena perjuangan rekan-rekan tadi sangat luar biasa, ucap Uston Nawawi, saat konferensi pers seusai pertandingan pada Sabtu petang, 26 Agustus 2023. Namun, Uston Nawawi tetap memberi catatan soal kurangnya kemampuan para pemain untuk mencatatkan tembakan ke gawang. Selain itu, skema permainan Bajul Ijo, julukan Persebaya, juga tidak berjalan mulus. Nanti itu kita perbaiki lagi, kan target utama kita memang di game plan-nya memang di Sleman seperti itu. Kami berusaha mencuri melalui counter attack, tapi hari ini kita gagal. Tetapi kita apresiasi untuk kinerja pemain belakang kita yang akhirnya bisa clean sheet juga, bebernya. Di sisi lain, Kapten Persebaya Reva Adi menyebut, hasil imbang di Sleman patut disyukurinya. Sebab tim lawan bermain cukup bagus, apalagi ada beberapa faktor teknis yang mempengaruhi tim kesulitan di lapangan. Patut disyukuri pertandingan sulit dengan lapangan yang kurang bagus, dan melakukan taktikal kita di lapangan karena begitu sulit untuk menjalankan apa yang kita mau, kata dia. Reva Adi menilai bahwa hasil imbang ini merupakan sesuatu yang positif yang bisa dijadikan modal untuk laga berikutnya. Selain itu, hasil ini juga meneruskan catatan clean sheet alias tidak kebobolan Persebaya dalam 3 laga terakhir. Hasil ini cukup baik buat kita bersyukur, dan tampil lebih baik di home selanjutnya, pungkasnya. Berkat hasil imbang pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu sore, 26 Agustus 2023, membuat Persebaya nyaman di papan tengah klasemen sementara. Bajul Ijo berada di posisi 7 dengan torehan 15 poin, dari 4 kali menang, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Di sisi lain, Super Elja julukan PSS berada di peringkat kelima klasemen sementara. Mereka telah mengoleksi 16 poin berkat 4 kemenangan dan 4 hasil imbang selagi menelan kekalahan 2 kali. Nasib Uston Nawawi sebagai caretaker Persebaya, sisakan 1 laga kontra Borneo FC. Tak terasa Uston Nawawi telah melewati 4 pertandingan sebagai caretaker Persebaya Surabaya. Uston tinggal menyisakan 1 laga lagi kontra Borneo FC, Minggu 3 September. Fakta itu tak lepas dari regulasi yang diterapkan PT Liga Indonesia baru selaku operator Liga 1, di mana caretaker alias pelatih sementara hanya bisa memimpin tim maksimal 30 hari. Sementara berdasarkan surat yang dilayangkan manajemen Green Force kepada PT LIB, Uston ditunjuk sebagai caretaker menggantikan peran Aji Santoso pada 8 Agustus 2023. Artinya, Uston tinggal menyisakan 1 pertandingan lagi sebagai caretaker, di mana dirinya bisa memimpin laga Persebaya kontra Borneo di Stadion Gelora Bung Tomo. Setelah itu, manajemen Persebaya harus menunjuk pelatih kepala yang baru saat Persebaya sowan ke markas Madura United pada 17 September 2023. Seluruh komponen Persebaya sebenarnya menginginkan Uston menjadi pelatih kepala, apalagi merujuk hasil yang ditorehkan legenda Green Force itu dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1 musim ini. Uston membawa Persebaya meraih 3 kemenangan beruntun, dan sekali imbang kontra PSS Sleman. Hasil itu membuat Persebaya beranjak naik di klasemen sementara Liga 1. Klub kebanggaan warga Surabaya itu kini menempati posisi 7 dengan torehan 15 poin.
Namun, Uston belum membeberkan rencananya saat menghadapi Borneo FC. Pelatih berusia 45 tahun ini pastinya bakal melakukan evaluasi lagi setelah berkunjung dari markas PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo. Yang utama saya ucapkan syukur alhamdulillah, 1 poin harus disyukuri, ujar Uston. Perjuangan pemain sangat luar biasa. Kita apresiasi untuk kinerja defense kita karena kita bisa clean sheet, imbuhnya. Jika melihat permainan Persebaya kontra PSS, maka prioritas pembenahan adalah lini depan Green Force. Persebaya tampak kesulitan ketika menembus barisan pertahanan Super Elang Jawa. Persebaya hanya memiliki 2 tendangan, di mana tak ada satupun yang mengenai sasaran. Artinya, lini serang Persebaya harus lebih tajam lagi jika ingin mengemas kemenangan kontra Borneo FC. Paulo Victor diyakini akan menjadi solusi Green Force di laga selanjutnya, apalagi dirinya sempat diparkir tak dimainkan kontra PSS. Jika Victor dalam kondisi fit, tak menutup kemungkinan Persebaya dapat lebih beringas ketika tampil di depan pendukungnya nanti. Kontrak di Persib segera berakhir, bonek sambut David da Silva, OTW ke Persebaya Surabaya. Bomber asal Brazil David da Silva menjadi sorotan supporter Persebaya Bonek Mania usai mengunggah ulang momen di Instagram story-nya beberapa waktu lalu. Pemain Persib Bandung tersebut terlihat memposting ulang akun The Gomez 12 yang menunjukkan penampilan dirinya saat mencetak gol bagi Persebaya Surabaya pada pertandingan pekan ke-19 Shopee Liga 1 2019 silam bersama dengan Diogo Campos. Postingan ulang David da Silva tersebut diunggah oleh akun fanbase Spinus dan banjir dengan komentar Bonek Mania. Tak sedikit dari rekan-rekan bonek yang meminta pemain 33 tahun tersebut agar kembali OTW ke Persebaya Surabaya di putaran kedua nanti. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab bila dilansir dari laman Transfermarkt, kontrak David da Silva sendiri bersama dengan Persib Bandung akan segera berakhir. Tercatat kontrak David da Silva akan berakhir pada 30 Desember 2023 mendatang. Aku setuju nek David da Silva iki direkrut, tapi cak David nek gae jangka panjang wes gak nutut, komentar akun Baretahi 77 pada kolom Instagram Spinus. Menarik untuk dinantikan, apakah David da Silva akan melanjutkan kontrak bersama Persib Bandung, atau memilih untuk CLBK dengan klub lamanya Persebaya Surabaya. Taktik Jitu Uston Nawawi, Persebaya imbangi PSS Sleman, 4 laga beruntun tak tersentuh kekalahan. Taktik Jitu Uston Nawawi berlanjut, kini antar Persebaya Surabaya imbangi PSS Sleman di Liga 1. Bermain di Stadion Maguwo Harjo pada Sabtu 26 Agustus 2023, Persebaya Surabaya tahan imbang PSS Sleman di Liga 1 dengan skor 0-0. Sukses imbangi PSS Sleman, membuat Persebaya Surabaya di tangan Uston Nawawi tak terkalahkan dalam 4 laga beruntun di Liga 1. Coach Uston Nawawi didapuk jadi caretaker pelatih Persebaya Surabaya di Liga 1, usai Aji Santoso cabut dari Bajul Ijo. Di tangan Uston Nawawi, Persebaya Surabaya kalahkan Bayangkara FC di Liga 1 dengan skor 2-1. Selanjutnya, Uston Nawawi kembali antar Persebaya Surabaya kalahkan Persita Tangerang di Liga 1 dengan skor 1-0. Skuad Persebaya Surabaya di tangan Uston Nawawi kembali menang atas PSM Makassar di pekan ke-9 Liga 1 juga dengan skor 1-0. Terbaru, Uston Nawawi antar Persebaya Surabaya imbangi PSS Sleman di Liga 1 dengan skor 0-0. Performa Persebaya Surabaya di tangan Uston Nawawi memang sangat kontras jika dibanding saat Aji Santoso masih arsiteki Bajul Ijo. Sebelum cabut, Persebaya Surabaya di tangan Aji Santoso tak pernah menang dalam 5 laga beruntun. Manajemen Persebaya Surabaya pun memutuskan istirahatkan Aji Santoso gegara rentetan hasil minor yang diraih Bajul Ijo di Liga 1. Belakangan, Aji Santoso memilih cabut dari Persebaya Surabaya. Posisi yang ditinggal Aji Santoso kini ditempati sementara oleh Uston Nawawi. 4 laga beruntun tak pernah kalah, tentu jadi modal bagus Persebaya Surabaya sebelum jamu Borneo FC di Liga 1. Duel Persebaya Surabaya versus Borneo FC di Liga 1 akan dihelat pada Minggu 3 September 2023. Duel Persebaya Surabaya versus Borneo FC di Liga 1 akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Menarik kita nantikan bagaimana Uston Nawawi mengakhiri kiprahnya sebagai caretaker pelatih Persebaya saat melawan Borneo FC besok. Ajang lawan Borneo akan menjadi laga terakhir Uston Nawawi menjadi pelatih sementara Persebaya Surabaya.